Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Sanjaya dengan NIM 228113148. Di sini saya akan mereview tugas kuliah Cirebon Studi dengan judul Sistem Kesenian di Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat tentang kesenian di Cirebon. Kesenian bagi masyarakat Cirebon menduduki peranan yang penting. Persepsi tentang kesenian dibangun dari sistem pengetahuan bahwa kesenian itu tidak hanya sebagai tontonan, akan tetapi juga tuntunan. Jadi kesenian itu tontonan tuntunan. Tontonan dalam konteks ini adalah sesuatu yang layak ditonton, dinikmati karena akan memberikan kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan batin. Di samping itu, sebuah bentuk tontonan yang menyimpan tuntunan atau nilai-nilai yang akan menentukan ke arah yang lebih baik melalui ajaran ujangan atau pituduh tentang hal-hal yang baik. Oleh karena itu, makna kesenian bagi masyarakat Cirebon tidaklah cukup hanya berurusan dengan keindahan yang akan memberikan kenikmatan dan kepuasan batin. Akan tetapi juga harus mengandung nilai-nilai ajaran hidup yang bernilai luhur. Konstruksi nilai tentang kesenian dalam masyarakat Cirebon seperti dijelaskan Ki Dalang Mansur dari Gegesik ialah sebagai tontonan dan tuntunan karena kesenian-kesenian yang berkembang di Cirebon itu digunakan oleh para wali songo sebagai media dakwah. Adapun kesenian yang terdapat di Cirebon, 1. Wayang kulit. Pada saat dakwah Islamiyah di Cirebon, para wali menggunakan sarana kesenian wayang kulit atau wayang kulit Kosedeman Dinata 2013. Dalam tuturannya, dalam lakon wayang kulit Samiaji Nyalar Ki Dalang Wari Priyadi, seorang dalang wayang kulit Kidulan yang sangat terkenal di era 1960 sampai dengan 1980-an. Menuturkan bahwa nalikane zaman para wali pada dadi dalang menyebarkan pitutur keislaman wikan dalang wayang, wikan dalang reok, wikan dalang catur niku boten woten kang nyuwun bayaran. Lamun ana wong pengen nonton tontonan bayarane niku ya masuknya syahadat. Lamun sampun maos syahadat yang mangan nonton. Ketika masa para wali menjadi dalang menyebaran agama Islam, ajaran Islam. Entah sebagai dalang wayang, entah dalang reog, entah dalang catur, itu tidak ada yang meminta bayaran. Kalau ada yang ingin menonton penggelaran, bayarannya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat, ya dipersilakan menonton penggelarannya. Penciptaan 9 tokoh punakawan dalam pewayangan kulit Cirebon adalah sebuah kreativitas budaya yang genial oleh para wali. Produk kultural yang sejalan dengan digunakan wayang kulit sebagai media dakwah Islamiyah. Reka visual tokoh punakawan juga diikuti dengan cerita dan interpretasi pemaknaan yang membingkai tokoh-tokoh tersebut, seperti Semar, Curis, Ceblok, Bitarota, Dualah, Bagong, Bagang Buntung, dan Gareng. 2. Wayang golek cepak. Kesenian lain dalam khazanah kebudayaan Cirebon yang masih memiliki genre wayang adalah kesenian wayang golek cepak atau papak. Kesenian wayang golek cepak atau papak merupakan jenis kesenian pewayangan yang bernafaskan syair Islam atau tim pendataan kesenian daerah Cirebon 2001. Kesenian ini adalah wayang berbentuk boneka atau golek yang menggunakan ikat kepala yang datar dan cenderung rata yang dalam bahasa Cirebon disebut papak. Wayang golek cepak pada umumnya dipentaskan pada saat ritus ngunjung buyut atau sedekah kubur.
Tari topeng Cirebon. Jenis kesenian dari Cirebon yang masih lestari dan berkembang pesat adalah kesenian tari topeng. Dalam babat Cirebon, kesenian topeng sudah ada sejak zaman Sunan Gunung Jati, yakni ketika menghadapi hambatan dakwah dari Pangeran Welang, dan saat itulah Sunan Gunung Jati menggunakan Peranyimas Gandasari memainkan tarian topeng atau Lasmiati tahun 2011. Tokoh dalam kesenian ini disebut dalang topeng. Di Cirebon, tari topeng memiliki 4 gaya, yakni topeng losari, topeng selagit, topeng gegesik, dan topeng palimanan. Keempat gaya topeng tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Karena ini seringnya dipergelarkan pada ritus-ritus sosial keagamaan. Pada siang hari adalah penggelaran tari topeng, sedangkan pada malam harinya pertunjukan wayang kulit sampai pagi. Kesenian sintren. Kazahna kebudayaan Cirebon juga memiliki ragam seni pertunjukan yang beragam seperti sintren dan lais, ronggeng, bugis, jaran lumping, sampyong atau ujungan, berokan atau barongsai, genjirit burok, angklung bungkoh, dan genjring akrobat. Jenis-jenis seni pertunjukan ini kerap hadir dalam panggung atau pawai alegori. Kesenian sintren menampilkan pertunjukan tarian yang dimainkan oleh dalang sintren yang masih perawan, sedangkan kesenian sintren yang dalangnya perjaka maka disebut lais. Kesenian ini memiliki kesan pertunjukan yang menampilkan aura mistik. Seorang dalang sintren menarikan sebuah tarian dengan penampilan seperti penari tradisional dan berkaca mata hitam. Seni ronggeng bugis. Seni ronggeng bugis merupakan jenis kesenian Cirebon yang pada masa Sunan Gunung Jati digunakan sebagai bagian dari strategi dakwah penyebaran Islam. Khususnya digunakan sebagai mata-mata yang mematai pergerakan kerajaan Galuh yang menolak penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Tariannya menampilkan kejenakaan dengan tata rias wajah dan pakaian sengaja dibuat untuk memancing gelak tawa penontonnya. Padahal sang penari ronggeng bugis ini sesungguhnya sedang melakukan kegiatan spionase atau unus dan lestari tahun 2018. Kesenian ronggeng bugis dimainkan oleh 4-5 orang penari laki-laki yang didadani dengan pakaian penari perempuan dengan kesan yang jenaka. Khususnya dari tata rias wajahnya, sehingga penampilan penarinya terkesan para banci yang sedang menari dengan melucu. Seni ukir Cirebon. Di bidang seni rupa, dalam Kazana kebudayaan Cirebon diantaranya dijumpai beberapa jenis seni rupa yang menonjol seperti ukir kayu atau batu, batik, dan lukisan kaca. Pada bidang seni visual, prinsip yang dipegang oleh senimannya adalah menghindari penggambaran makhluk yang bernyawa secara visual realistis. Hal ini sejalan dengan adanya pelanggaran dalam Islam untuk melukiskan makhluk yang bernyawa. Pilihan gaya ungkap objek makhluk hidup kemudian divisualkan secara dekoratif dengan berbagai stilasi bentuk dan warna. Itulah beberapa paparan dari saya tentang kesenian Cirebon. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.